Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap bersemangat tentunya untuk beraktivitas di hari ini. Seperti biasa pemirsa, kita kembali menjumpai Anda dalam talk show bincang hari ini di edisi Senin 9 Januari 2023. Sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik ya, di hari ini kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Pemirsa, luar biasa sekali ya, di pagi hari ini kita akan membahas betapa pentingnya pendidikan politik di madrasah. Dan senang sekali di studio Sultan TV kita telah dibersamai oleh narasumber kita. Hari ini akan membahas tema kita hari ini, yakni Bapak Haji Abdul Rozak MA selaku Kepala Kanwil Kemenag Kota Serang. Maaf, Kepala Kantor Kementerian Agama Kantor Kementerian Agama Kota Serang. Kota Serang. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya berjodoh kita bisa. Iya, alhamdulillah ini luar biasa akhirnya. Luar biasa akhirnya. Terima kasih banyak Bapak sudah mau hadir di studio Sama-sama. Sultan TV. Dan nanti pemirsa di segmen ketiga Anda bisa langsung bertanya kepada Pak Haji terkait dengan tema kita hari ini, yakni pentingnya pendidikan politik di madrasah. Baik, Pak Haji, mungkin sebagai pengantar kita terlebih dahulu, sebetulnya kalau pendidikan politik itu sendiri masuk ke dalam kurikulum di madrasah atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Dea ya. Untuk pendidikan politik di madrasah memang sebagaimana sekolah-sekolah pada umumnya tidak ada kurikulum perpolitikan di madrasah, itu tidak ada ya. Sama seperti di sekolah umum di bawah naungan Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan pun saya yakin tidak ada kurikulum yang khusus terkait dengan perpolitikan ya. Jadi lebih banyak belajar politiknya ya melalui media sosial, melalui membaca, melalui langsung melihat secara langsung perpolitikan di Indonesia. Jadi kalau secara khusus yang masuk di kurikulum memang tidak ada di sistem pendidikan di Indonesia kurikulum perpolitikan ya, yang secara langsung tidak ada seperti itu. Iya, secara spesifik memang dalam ya di bawah naungan Kementerian Agama tadi tidak ada, dan juga Kementerian Pendidikan juga tidak ada. Nah, kalau misalnya siswa-siswi kita akan diperkenalkan soal pendidikan politik ya Pak, namun kan ini juga harus berawal atau bermuara pada guru-guru madrasahnya dulu ya Pak Kanwil ya. Yeah. Bagaimana caranya kemudian kita bisa mendekatkan politik itu nih kepada guru madrasah dan juga siswa-siswinya? Ya, sebetulnya Mbak Dea masalah politik ya memang sangat dekat lah dengan kehidupan kita selaku manusia ya. Jangankan hanya di lingkungan pendidikan, di lingkungan masyarakat pun politik ini memang sudah makanan sehari-hari, sudah biasa dan sudah sangat dekat dengan masyarakat. Karena ya kita hidup pasti berpolitik ya, pasti kita akan melakukan aktivitas politik. Nah, khusus untuk di dunia pendidikan memang yang kita bangun itu adalah nilai-nilai politiknya, bukan politik praktisnya ya, karena memang pendidikan bukan sarana untuk politik praktis ya, bahkan tidak boleh politik praktis masuk ke dalam dunia pendidikan dalam pengertian lembaga-lembaga pendidikan seperti rumah ibadah juga sama. Nah, yang kita bangun di lembaga pendidikan khususnya madrasah itu nilai-nilai politiknya ya, seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, kebersamaan, keadilan dan lain sebagainya. Itu yang kita bangun di lembaga pendidikan khususnya di madrasah. Yang kita bangun adalah nilai-nilai politiknya. Ya, seperti integritas. Ya, kita melatih anak-anak, para dewan guru untuk berintegritas. Jadi memiliki karakter yang kuat. Ya, seperti kejujuran itu kan harus ya, karena nanti arahnya siapapun orang yang melakukan aktivitas politik, kegiatan politik ya, tentu dia harus memiliki integritas agar betul-betul bisa dipertanggungjawabkan seluruh aktivitas politiknya. Begitu juga tanggung jawab ya, sama ya, musyawarah, kebersamaan itu bagian dari nilai-nilai politik yang kita dekatkan, kita
masukan ke lembaga-lembaga pendidikan yang ada di madrasah. Nah makanya kalau untuk siswa ya tentu medianya ya umpamanya dengan cara pemilihan OSIS, ketua OSIS ya. Kemudian juga dengan cara-cara yang lain kita berikan sebuah tanggung jawab dan lain sebagainya. Ya seperti pemilihan ketua OSIS itu kan sarana memperkenalkan politik. Cuma kan yang kita bangun bukan politik praktisnya seperti pada umumnya. Yang kita bangun ya bagaimana dia memperkenalkan integritasnya, ya, kemudian menyampaikan termasuk visi misinya, programnya. Jadi dia menyampaikan apa yang akan dia lakukan seandainya dia terpilih dan meyakinkan kepada para pemilih. Itu kan bagian dari aktivitas politik. Ya meskipun masih dalam tataran pendidikan ya di madrasah khususnya. Jadi itu Mbak Dea yang kita bangun di madrasah itu nilai-nilai politiknya seperti integritas dan lain sebagainya. Baik, kalau di sekolah ini ada pemilihan ketua OSIS, ini menjadi sarana pembelajaran tadi. Betul. Untuk siswa-siswi di madrasah dan juga sebetulnya etalase kecil ya Pak ketika kita melihat pemilu yang lebih besar di negara kita di Republik Indonesia. Nah, kalau tadi bicara soal integritas, kemudian tanggung jawab, kejujuran, sebetulnya sih sangat dekat dengan nilai-nilai syariat Islam ya Pak? Betul, ya karena di Islam juga kan banyak sekali nilai-nilai politik Islam yang ada gitu kan, dan ini yang terus kita bumikan kepada anak didik kita ya. Di Al-Quran contohnya di surah Al-Imran 159 kan Allah perintahkan wasawirhum fil amri, dan musyawarahlah engkau dalam mengurusi sebuah permasalahan, karena nanti politik kan arahnya pelayanan umat, ngurusin masyarakat, ngurusin orang banyak. Nah salah satu nilai politik Islam yang ada adalah bermusyawarah. Nabi dari dulu sudah mencontohkan, jadi ketika akan memutuskan sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, urusan umat, ya Nabi selalu bermusyawarah. Nah makanya nilai-nilai musyawarah, ya tanggung jawab sebagai bagian dari nilai-nilai politik Islam juga kita perkenalkan kepada anak didik kita khususnya yang ada di lingkungan madrasah. Ya itu seperti itu. Ya tentu yang lainnya kejujuran, asyidik, amanah, fatonah, ya tabligh, itu juga bagian dari nilai-nilai yang harus kita sosialisasikan terus kepada anak didik kita. Gitu. Dan kemudian selain tadi ada keberanian oleh Pak Haji juga sudah disebutkan, ternyata juga ada sisi leadership. Bagaimana kemudian anak-anak di madrasah ini berani kemudian untuk memimpin ya. Betul. Wah ini luar biasa sekali nih Pak. Nah apa yang kemudian diharapkan ketika misalnya anak-anak sudah dipupuk pendidikan politiknya di madrasah, mungkin tadi bukan politik praktisnya ya Pak ya. Nanti ke depannya anak-anak bisa seperti apa Pak menilai pendidikan politik dan juga mungkin politik yang lebih besar lagi di Republik Indonesia. Ya tentu target arahnya yang pertama adalah tumbuhnya generasi yang cerdas. Ya kita harapkan nanti anak-anak ketika mereka berada di luar bangku sekolah, di luar sekolah, ketika mereka sudah selesai hidup di masyarakat, ya tentu mereka menjadi orang-orang yang cerdas karena sudah dibekali oleh bekal yang kuat ketika berada di sekolah. Ya. Kita kan nggak tahu nanti anak keluar sekolah ini mau jadi pengusaha, politikus, ekonom, jadi bankir atau jadi apa. Yang penting kita sekolah itu membekali saja. Ya syukur-syukur nanti kalau ada yang jadi politikus, ya mereka jadi politikusnya yang berintegritas, yang jujur, yang tanggung jawab, ya, yang tidak merugikan masyarakat. Tentu itu harus kita mulai bangku sekolah, dari lembaga pendidikan. Jadi ini sangat penting, jadi menumbuhkan kecerdasan, termasuk kecerdasan dalam berpolitik, ya, politik tentunya. Nah ini yang pertama. Yang kedua ya kita harapkan mereka tidak tabu dengan dunia politik. Betul. Ya, ini yang paling penting. Jadi kalau selama ini ada stigma negatif terhadap politik, politik itu kotor, politik itu kejam, politik itu ya pokoknya negatif aja.
Ya tentu dengan cara seperti ini memberikan edukasi kepada anak didik kita bahwa politik itu tidak seperti itu. Ya kalaupun ada prakteknya seperti itu tentu hanya segelintir saja ataupun hanya oknum-oknum tertentu saja. Tetapi secara tujuan politik ini sangat mulia sekali karena nanti akan mengurusi orang banyak, mengurusi umat, melayani umat. Dengan politik ini kita bisa mensejahterakan umat, bisa memajukan ya berbagai macam hal ya karena memang melalui pintu politik. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pendidikan politik ini akan merubah mindset. Ya. Merubah mindset anak-anak kita bahwa stigma negatif terhadap politik ini bisa berubah secara perlahan-lahan dan munculnya politik yang beradab, politik yang baik, yang bagus, yang positif. Itu mungkin salah satunya. Baik, dan nilai-nilai politik yang tadi sesuai dengan syariat Islam dan juga yang sudah diajarkan oleh Nabi sebagai junjungan dan juga idola kita ya, jadi role model kita. Baik, Pak Kepala, kita harus rehat terlebih dahulu. Lalu seperti apa nih sejauh ini antusiasme ya dari mungkin guru-gurunya sendiri di madrasah, kemudian juga siswa-siswi di madrasahnya sendiri ketika kita mencoba memperkenalkan tadi nilai-nilai politik. Nanti kita akan bahas usai jeda pemirsa, tetap bersama kami dalam Bincang hari ini. Kalau kegiatan bisa diliput. Bisa Pak? Besok saya temuin ada kegiatan launching pembelajaran kitab kuning Launching pembelajaran kitab kuning di Mandua sini. Mandua situ ya. Kalau Pak Wali hadir, Pak Kanwil hadir, ya mudah-mudahan.